Nah, oke. Oke. Welcome back teman-teman di channel kami, channel Ngomongin ini itu. Setelah sekian lama kita off lagi karena banyak kesibukan, banyak Ini kesulitan mencocokkan jadwal. kesulitan menentukan jadwal. Kebetulan kemarin ada juga domestic affair di Domestic rumah. affair. Domestic affair, oh, Bukan domestic violence, Pak ya. Bukan. itu KDRT. Itu iya. Teman-teman jangan lupa ya subscribe, share, komen, like, dan pencet tombol lonceng Yuk. supaya dapat notifikasi dari video-video kami yang sudah diupload. Ya, Ini endorsan lagi Pak ya. endorsan dari warung Madura. Kita hanya mengrajin mengendorse. Oke, ini kita mau ngobrol apa malam ini? Malam ini kita nggak ada narasumber teman-teman ya. Gak ada. Kita pengen ngobrol aja sih. Tadi kita Kontekan. kontekan ada satu hal sih yang ingin kita obrolin. Iya. Sebenarnya ini udah jadi isu yang berulang-ulang ya. Isu yang sudah cukup lama terjadi, tapi terus terjadi masalahnya, Pak. Kayak nggak berhenti sebentar, Iya, ada lagi. nggak ada konklusinya, nggak ada apa ya, ya cara atau how to yang bisa benar-benar suppressing, menekan hal ini gitu. It's in the blood mungkin Pak. Isi blood, isi blood. Ya. Jadi teman-teman kita salah satu topik ya, bisa jadi mungkin nanti geser-geser ngebahas yang lain lagi, tapi topik yang pengen saya sama Helvin di sini ngobrolin itu mungkin ini relate dengan kejadian yang baru-baru aja Saat kejadian ini ya, sedang hot. lagi hot lagi Iya. trending topik di Iya. mana-mana ya, Iya, di betul. medsos, di Twitter, Di hampir kemana. semua sosial media. Jadi ada terjadi lagi ya, ini namanya lagi pembulian, Iya. bullying. Kasus bullying. Oh. Bullying bukan cuman ini ya, Verbal. bukan cuman verbal ya, tapi Physical. ada fisik ya, Iya. ada fisik, artinya ada suatu situasi di mana Korban. ada korban, Iya. ada yang melakukan pembulian, Iya. melakukan bully yang sifatnya sudah fisik ya, Iya. mencederai. Kalau verbal udah pasti kayaknya itu kan Pasti. Sekaligus pasti. sepaket ya, Sepaket. paket hemat Pak ya. Paket, iya. Masalahnya Beli masih garis Pak, jangan. masalahnya bullying ini yang kali ini tuh cukup mengejutkan banyak pihak karena satu melibatkan anak seorang pesohor di negeri ini, So, public figure ya. public figure yang namanya tuh bagus banget. Dia punya image branding, personal branding yang bagus dan terjadi di sekolahan yang bisa dibilang elit Pak, bukan ecek-ecek. Sekolah elit. Kalau di GC itu high end Pak. Iya, high end, Iya, Ah. luar biasa. harusnya itu ya apa ya, sekolah punya koridor ya, punya aturan yang tegas lah. Betul, saya yakin kalau di sekolah ini kita sebut aja ya BINUS, Bidara BSD ya, karena toh semua orang juga udah tahu gitu. Iya. Di BINUS ini, setahu saya Pak, BINUS itu sangat-sangat ketat untuk peraturan sekolahnya. Bahkan di tingkat, setahu saya istri saya pernah kuliah di BINUS itu untuk urusan nyontek aja itu bisa DO Pak. Berarti benar-benar si anak didik ini harus Betul. menunjukkan kemampuan dia Betul. ya, secara personal ya. Nah, urus nyontek aja DO Pak. Kalau untuk di kelas universitasnya ya, Iya. sampai seserius itu mereka. Dan untuk SMA-nya sih saya rasa juga termasuk golongan sekolah yang elit juga, yang mereka pasti punya lah rules yang sangat tegas. Dan setahu saya kasusnya ini terjadi di luar premis sekolah Pak. Oh, di luar lingkungan sekolah. Di luar lingkungan sekolah, tidak terjadi di area sekolah gitu. Berarti sebenarnya secara aturan di sekolah mereka sudah patuh lah ya. Mereka sudah, Begitu ya, keluar semeter dari gerbang, ya. peraturan itu nggak berlaku. Betul, ya pihak sekolah juga nggak mungkin kan melakukan pengawasan yang sampai areanya terlalu luas di luar area mereka kan nggak Itu bukan mungkin. premisnya sekolah Pak. Betul, itu dia makanya
Ini lumayan gokil Pak. Masalahnya melibatkan bullyingnya ini melibatkan nggak cuma 5 atau 8 anak, 40 anak Pak yang melakukan. 40 anak against satu orang. Satu orang. Bajigur. Termasuk di dalamnya itu ada 2 cewek. Kita masih belum tahu identitasnya ini siapa. Dari 40 itu ada 2 orang iya, siswa perempuan. Nah, ini kalau setahu saya, mereka ini bullyingnya itu in terms of ini awalnya itu ada geng sekolah Pak. Oke. Geng sekolah. Jadi ceritanya di BINUS BSD ini ada ternyata tumbuh subculture gangster gitu. Kayak di film-film itu ya. Ya, kayak Crow Zero apalah gitulah. Ya, ada anak tajir jadi pimpinannya. Betul. Gitu ya. Kalau nggak salah namanya geng Tai Pak. JT, serius. Geng Tai namanya. Itu jadi mereka ini ya biasa lah kayak sering terjadi lah kayak ada inisiasi anak member baru mau masuk jadi anggota harus rekrut. Iya, dipelonco dulu, disiksa physical, verbal sampai psikologisnya. Nah, yang saya belum tahu nih si anak yang dibully ini sebenarnya cuma korban atau dia mau masuk ke geng ini. Oh, apakah dia memang dibully sebagai korban atau dia proses inisiasi? Betul, itu yang sekarang lagi didalami sebenarnya. Tapi tetap aja still anak ini harus diposisikan sebagai korban, Pak. Ya, karena udah mengalami penganiayaan yang lumayan berat ya. Disundut, ditendang, diikat di tiang, dipukulin. Wah, emang bener-bener luar biasa sih. Nah, masalahnya pelaku hari ini tuh beredar ada list nama-nama si pelakunya. Ada foto juga tadi gue lihat. Ada dijembrengin sama siapa? Jelas banget gitu. Beberapa dari mereka udah private account-nya segala macam gitu. Yang seremnya lagi-lagi melibatkan anak-anak dari keluarga yang bisa dibilang powerful gitu. Powerful dan tersohor juga ya. Ya, salah satunya si Om Vincent Rompis yang sangat disayangkan sekali gitu sampai harus mengalami seperti ini gitu. Gua itu salah satu yang memuja Vincent Rompis. Ya, makanya gitu. Masih di desa. As a person kan mereka gila. Keren banget gitu. Bapak-bapak keren, masuknya udah kategori bapak-bapak keren gitu yang sering kali beliau juga menyuarakan anti bullying segala macam gitu. Sampai akhirnya kecolongan anaknya ternyata disinyalir masuk ke geng kayak begini gitu yang out of nowhere itu di sekolahan yang bagus gitu yang lu misalkan lu sebagai orang tua masukin anak lu ke sekolahan bagus pasti pikiran lu udah tenang lah, terjamin lah sekolahan anak gua sekolahan bagus gitu. Ya, tapi kalau kita ngomong masalah ini ya, masalah dia anak siapa? Ya. Dari bagian sisi itu dulu ya. Apa mungkin ya ketika seorang anak, let's say sohor pejabat ya, punya power di tempat kerjanya atau di lingkungannya atau di dunia orang tuanya, terus itu dengan sendiri nular ke anaknya gitu ya. Maksudnya anaknya jadi merasa powerful juga gitu. Kalau saya melihatnya sih ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia akan terbawa image dari orang tuanya ya, maksudnya dapat privilege apa segala macam terpenuhi, banyak yang menggemari, fasilitas ada, jadi dia punya circle bandwagon istilahnya ya, pengikutnya gitu, yang kayak gimana, jadi dia ngerasa punya power kan, karena dia udah punya image nih, gua anak somebody gitu. Tapi kan? Itu akhirnya malah padahal bapaknya nggak gitu. Bapaknya biasa aja. Iya, ya keren-keren aja gitu. Bahkan bapaknya punya pandangan positif ya, di masyarakat ya. Betul. Nah, bahkan ada beberapa gue baca di X atau Twitter, Pak Vincent ini salah satu tipe orang tua yang lumayan keras Pak untuk mendidik anaknya. Kabarnya masih pakai main fisik. Oke. Waduh. Ini diapain kan? Gue nggak tahu sih. Iya. Pas ya. Itu katanya orang-orang kayak gitu. Kiri apa kanan? Sapu apa sabu? Nah, kemungkinan yang kedua adalah
nggak gampang loh lu jadi anak public figure. Not as easy as it looks. Yes. Nggak segampang itu. Maksudnya lu punya beban yang bahkan lu belum ngapa-ngapain, lu udah dikasih beban, men. Tapi kenapa harus jadi negatif? Gini, misalkan nih, bokap lu pesohor gitu. Lu terakhir sebagai anak pesohor, lu belum bisa nunjukin apa-apa, tapi lu udah dikasih pressure, lu itu anaknya ini loh, lu harus bagus loh, lu nggak boleh salah loh. Oke. Terus di rumah mungkin dia melakukan kesalahan apa, ada hukumannya apa segala macem, mungkin fisik, mungkin verbal. Yang namanya anak muda Kena mental. bukan cuma kena mental, Pak. Harga dirinya terluka. Karena dia harus into bapaknya gitu. Iya kan, harga dirinya terluka, dia cari revenge, Pak. Oke. Revenge-nya di luar. Gue dipukul sama bokap gue nih, gue pukulin aja nih korban. Kan bisa kayak gitu juga. Maksud gua, kenapa dia nggak ikutan aja bela diri gitu loh. Bela diri kan ada fight-nya kan gitu loh, ada diadunya nih buat naik kelas gitu kan. Biasanya kan ada tuh naik tingkat, dia tarung, fight gitu kan. Atau dia ikutin aja. Kalau yang martial art beneran sih mungkin emang ada pendidikan, istilahnya pendidikan apa ya, ngebentuk mental lu juga kan, disiplin, self control. Justru di situ kan harusnya beratnya kan. Kalau cuma menyalurkan physical ini. Ya tapi yang gue lihat sih ya, karena kan sebelumnya ada kejadian juga Pak. Betul. Yang sampai mati pun nggak ya kemarin ya, yang cewek. Tapi bukan bullying sih itu, tapi intinya adalah si anak ini melakukan excessive force. Yes, mukulin orang sampai injek sampai koma kali ya, kalau nggak salah itu anak tuh. Yang anak pejabat itu. Udah sembuh anaknya. Hah? Si korbannya udah sembuh. Ya, tapi kan ketika itu dia melakukan itu, dia kan anaknya siapa gitu loh, anaknya seseorang yang powerful. Dikirim pajak kalau nggak salah. Dia diinjek ngapain? Artinya kan powernya seorang bapak tentu anaknya gitu loh. Tapi negatif ini negatif. Mostly negative ways. Lo pernah ngalamin gitu gak? Kalau gue sih gak pernah, gue orang miskin itu aja. Ini korbannya juga gak semuanya kaya, Pak. Enggak, bapak gue kan gak punya siapa-siapa. Bokap gue bukan siapa-siapa, jadi gue gak pernah punya kesempatan untuk ngebully, Pak. Yang dibully mungkin ya, Pak. Kalau gue gak mungkin ngebully, Pak. Badan gue segini gimana? Enggak, kalau gue dulu waktu sekolah ya, SD, SMP, kebetulan gue pinter. Jadi gue aman. Kebetulan gue aman karena apa? Preman-preman sekolah gue pegang, gue contekin, gue kasih contekan. Gue justru masuk di circle mereka, Pak. Meskipun gue nggak ikut nakal, tapi gue ada di antara mereka. Gue aman. Di zaman SMA udah nggak ada lagi yang kayak gitu. Di sekolahan gue dulu udah nggak ada lagi yang beranteman gitu. Udah jarang sih, malah sibuk ngeband, sibuk main game, sibuk pacaran, sibuk main mobil, sibuk main motor. Balik ke zaman gua sekolah dulu ya. Gua TK gua nggak pernah ikut TK. Gua masuk SD, SMP, SMA, even sampai kuliah. Bahkan kuliah mah udah masuk itu nggak ya? Udah nggak ada gitu. SD, SMP, SMA nggak pernah tuh gua ngelihat situasi pembulian orang yang merasa powerful atau merasa paling gede badannya lah, atau gimana. Itu ngebully nggak ada, Pak. Nggak ada. Sangat jarang mungkin ya. Mungkin sangat jarang sampai nggak kelihatan. Iya, mungkin kalaupun terjadi kontak fisik itu memang berantem, bukan membuli, Pak. Tarung. Iya. Entah karena sesuatu yang nggak disuka, selisih pendapat, gelut. Dan gelut itu ditonton sama teman-teman, diramein, udah ayo berantem gitu loh. Bukan satu orang diikat di pohon digebukin rame-rame. Waduh, gila. Gak ada gue mah dulu, asli. Atau kalau sekolah yang lain ya. Tempat gue juga nggak ada sih kayak gitu sih. Jalur gue dulu nggak ada. Ngegeng, just ngegeng aja. Iya, kita punya circle. Kalau ngegeng, Pak, nyerang sekolah lain biasanya. Iya. Malak-malakin anak sekolah lain, ngambil topi lah, ngambil jam lah, minta duit lah. Tapi konon katanya. Nggak boleh dibalik.
Gue pernah ya dari film juga, dari film terus dari pernah gue lihat ada tayangan di YouTube ya, dari seorang ahli psikolog, psikolog anak terutama menyebutkan, mudah-mudahan gue nggak salah, justru orang yang melakukan tindakan pembulian itu sebenarnya itu chicken salah satunya. Artinya dia tuh gak punya mental pemberani. Karena apa? Membuli itu ngeroyok biasanya Pak, rame gitu, lebih dari 2 orang. Mungkin sendirian. Betul, kalau sendirian mah berantem. Iya. Ya kan zaman kita dulu udah itu kejadian. Iya. Gak suka sama gua, ayo pergi ke lapangan belakang sekolah, gebuk-gebukan, siapa yang kalah udah itu salaman gitu loh. Kalau ini kan dilakukan oleh orang beramai-ramai. Iya. Dan si komandannya ini, maksudnya si pentolannya ini, yang entah itu anak orang kaya atau anak pejabat atau anak pesohor, itu kan chicken shit Pak. Emang, biasanya gitu. Dan ketika diajak gelut 1 lawan 1, belum tentu dia berani. Belum banyak keberaninya Pak. Iya, makanya dia memanfaatkan momen dan privilege dan juga bokap gua, atau orang tua gua, atau keluarga gua gitu kan, siapa di belakang gua. Gila. Gua tadi tuh sampai mikir Pak, maksudnya kenapa seringkali terjadi yang melakukan ini adalah anak-anak orang sangat mampu, powerful dengan fasilitas luar biasa yang seharusnya lu itu udah hidup enak gitu, bisa milih apapun, kenapa milih ini gitu? Kenapa nggak mereka hangout aja ya? Iya. Mau mabok lah, emang lah, deh gitu kan. Buka room atau buka lounge lu disitulah, jungkir balik lah. Gue sampai kepikiran Pak, gak usah gelut, gue sampai kepikiran, udahlah jangan sampai masuk sekolah yang ada anak pejabat, anak pengusaha lah. Gue mau sekolah yang biasa-biasa aja, aman gitu. Akhirnya kan timbul perasaan insecure ya buat orang tua juga ya. Betul. Anak gue sekolah di sini dengan harapan bebas bullying, malah mentalnya sudah terpola. Iya. Karena ada aturan-aturan dan pendidikan mentalnya sangat cukup menurut gue ya, sangat bahkan lebih dari cukup. Iya. Tapi ternyata kejadian. Iya. Gila loh. Ternyata banyak murid-murid seperti itu di sekolah yang nggak kepikir sama kita. Elit school Pak. Elit itu termasuk sekolah elit. Uang masuknya ratusan juta. Iya. Iya. DO mana tuh? DO kali ya? Sebagian DO, sebagian skors. Udah. Tapi polisi enggak? Polisi masih mendalami. Masih lagi mendalami kasusnya, investigasi lebih detail lagi. Karena ini ada hubungannya udah ke subculture gangster masalahnya Pak. Bukan lagi cuma circle terus ngebully anak, bukan, ini udah paling gangster. Paling cocok dimasukin ke Tangerang, lapas anak. Nah, yang gue pengen bahas di sini sebenarnya adalah ini bukan kasus pertama. Ya. Ini udah sering kali terjadi. Sering, bahkan ya itu balik lagi si pelakunya itu selalu. Yang gue pertanyakan adalah apa pemerintah nggak ada gitu pengen bikin sesuatu yang radikal sekalian untuk menghentikan ini gitu. Ini kasus kayak gini tuh nggak bisa dengan cara pelan-pelan, himbauan, nggak jalan Pak, nggak bisa. Harus sesuatu yang radikal, memutus semuanya. Kayak contohnya misalkan di Korea juga terkenal negara tingkat bullying sangat tinggi kan. Jepang juga gitu. Itu bisa terhenti saat mereka udah masuk wajib militer. Ya, mungkin masuk kurikulum kali ya. Iya. Ada kurikulum 1 bulan mereka wamil. Iya. Tuh, minimal dapat pendidikan dasar militer lah. Kalau setahu saya pernah nonton di channel seseorang gitu di China itu ada kurikulumnya Pak. Jadi setiap kelas berapa, kelas 7 atau kelas 8 gitu, satu sekolahan ini didatengin 1 peleton tentara. Mereka dapat pendidikan 6 bulan Pak. Wah, 6 bulan? 6 bulan. 6 bulan nggak sekolah? Bukan, tentaranya di sekolah. Oh, belajar tapi dalam kondisi situasi militer gitu ya? Pressure militer. Keren itu. Jadi tentaranya yang datang ke sekolah, bukan anak-anak ini yang dikeluarin dari sekolah untuk dibawa ke satu kompon militer, itu enggak. Bootcamp gitu ya? Bukan, militernya yang di drop sekolah. Berarti dicuci lah itu ya? Iya. Oh, gue pernah lihat nih. Cina. Di China itu. SD ini. Iya. Anak kecil. Jadi di sana kan di Cina itu ada budaya lu jangan buang makanan. Ya.
Jadi di video itu ditunjukin anak suruh baris SD lah, gua rasa mungkin kelas 3 SD ya, dari ukuran tubuh gitu. Terus si komandan tentaranya ini dia malah-malahin loh, bilangin ke anak jangan buang-buang makanan ya. Ini nih resiko kalau kalian bawa makanan nih, dipanggil satu orang tentara, disuruh makan, itu makanan sisanya yang dari anak-anak itu. Mereka dikasih makan siang, yang sisaannya dikumpulin dalam satu baskom, dipanggil satu orang tentara, disuruh makan. Gila. Itu nangis semua itu anak-anak itu disuruh ngeliat itu. Ini ya, lihat nih makanannya. Tapi itu pendidikan militernya mendidik mental. Betul. Salah satunya mental itu ya. Iya. Tapi bener, usulan lu kayaknya masuk akal juga sih. Didatengin, Pak. Masuk kurikulum. Kalau anaknya yang diambil terus dimasuki ke kompon militer kan takutnya akan mengganggu proses belajar mengajarnya kan. Ya. Flow-nya pasti akan sangat ya. sangat susah untuk disinkronkan gitu. Benar. Better militernya yang dimasukin ke sekolah. Udah ada yang ngusulin belum nih? Belum. Jangan-jangan baru kita nih ngusulin nih. Setahu gue belum, Pak. Pak Prabowo. Iya. Bapak kan calon. Iya. Udah kayaknya bakalan menang nih, kan? Mungkin kalau pas kebetulan ada Mayor Teddy nonton video ini, tolonglah. Pak Mayor tolong ya sampaikan ke Bapak ya. Ini usulan kami nih. Jadi kalau bisa itu dimasukin dalam minimal ada satu upaya. Iya betul. Upaya pemerintah. Jadi pemerintah terlibat di situ. Betul. Jadi bukan semata-mata diserahkan ke sekolah, sekolah yang membina mental anak. anak. Dinas pendidikan aja nggak akan punya kewenangan yang lebih tinggi lagi, Pak. Ya, masuk kurikulum, masuk wajib. Entah di usia berapa nanti silakan diriset sendiri. Betul. Saya sangat berharap loh ada itu model kayak gitu. Maksudnya militer nih dimasukin ke sekolah. Udah di situ drill nih, disiplin udah pasti ya. Betul, disiplin. Terus yang badung-badung otomatis hormat sama orang tua. Betul. Etika ya. Etika. Itu yang etika gini-gini bukan, Pak? Iya. Bukan. Katanya itu etika. Di sini kita bukan mau ngajarin militarisasi ya, bukan. Tapi lebih ke jiwa militer kan jiwa-jiwa terdidik, jiwa disiplin, ya. Jiwa penuh hormat, menghargai, tahu chain of command. Ini juga apa namanya? Yohorsa. Nah, itu kan sama dengan teman itu harus gimana? Iya, kan? Kayak gitu. Ini apa? Toleransi. Iya, mungkin usulan gue ini akan jadi polemik kan, misalkan nggak mungkin lah ini kayak gini nanti susah kan. Dicoba aja dulu, pilih beberapa sekolah jadiin pilot project. Ya. Dari situ kita baru bisa tahu kekurangannya di mana, hasilnya kelebihannya seperti apa, baru di-revise, dibikinin sistem yang lebih bagus lagi. Kalau nggak ada pilot project, kita cuma ngomongin mungkin dan nggak mungkin, nggak akan tahu hasilnya. Tapi jangan salah loh. Gimana tuh? Di sekolah-sekolah yang berbasis militer, tapi itu sih lebih ke arah ini sih inisiasi sih sebenarnya. Iya. Inisiasi yang kebablasan. Kita bukan ke arah sananya. Bukan membuli sih itu. Tapi mereka menanamkan itu lebih ke arah respect ke senior. Jadi junior tuh terhadap senior harus gimana? Papasan, ketemu muka, ngomong itu ada. Stratanya yang diatur. Kalau terjadi kontak fisik biasa karena inisiasi sih. Bukan ke arah bullying ya. Kalau ini kan memang sekolah-sekolah yang memang sifatnya di bawah organisasi militer ya. Kalau ini yang saya harapkan itu public school ya. Public school, nggak tahu mau negeri atau swasta, pilih aja dulu gitu, jadiin pilot project gitu di beberapa daerah, dilihat sinkron. Tingkat keberhasilannya gimana. Mungkin nggak singkat juga ya. Enggak singkat, pasti butuh waktu. Betul. Durasinya mungkin bisa 6 bulan, bisa setahun hasilnya. Nanti dilihat, oh ternyata efeknya kayak gini. Iya, mungkin nggak akan dijalankan dalam 1 hari selama masa pelajaran gitu. Misalkan nggak kena, Pak. Iya, maksudnya ini Pak, ada waktu-waktu tertentu yang mereka harus mengikuti aturan militer. Kayak misalnya masuk sekolah, lu telat, lu push up. Iya. No excuse. Yes. Iya, salah satunya. Aplikasi. Iya. Yang kedua, piket. Oh iya. Lu harus tanggung jawab gitu. Lu harus tanggung jawab kalau lu misalkan ditugaskan 4 orang gitu. Lu harus saling ngingetin sama temen lu. Iya. Itu kan komunikasi di militer kan penting banget, Pak. Tugas dia ya pada saat melaksanakan tugas apa? Harus tahu deh goalsnya apa kan? Kalau ada temennya yang tercecer, harus diingetin kan sama temennya. Di militer kan seperti itu. Kita harus mencapai goals yang sama dalam sequence yang sama kan. Yes.
Nah ini mungkin kalau gue lihat sih memang kehadiran pemerintah ya hanya sebatas ngurusin kurikulum. Iya. Supaya seragam, supaya ujian nasional itu seragam, penilaian akhir seragam, gitu kan. Tapi ternyata ada yang ke-skip. Problem kita pendidikan cuma di situ doang gitu. Pendidikan mental ke-skip, yang akhirnya ya ternyata ketika pelaku itu sudah dijatuhi hukuman lah katakannya atau dikasih skor atau apapun itulah sampai ke mungkin ke masuk penjara katakannya. Ternyata tidak juga serta-merta langsung bikin ada efek dominonya, enggak juga. Ya mungkin adem sekian waktu muncul lagi. Apalagi kan? Dengan masyarakat kita yang modelnya pemaaf dan cepat lupa. Ada kasus kayak gini, oh heboh segala macam, sosial media ribut semua. Sebulan lupa semua Pak. Lupa semua. Nanti kejadian lagi, heboh lagi. Gitu aja terus. Tapi nggak ada treatmentnya how to suppress atau menghilangkan ini yang benar-benar radikal itu nggak ada. Bahkan dulu ini sih kebetulan ini ya, terekspos karena pelaku-pelakunya itu anak-anak pesohor. Anak-anak pesohor. Kita nggak tahu nih, karena dulu gue pernah lihat satu video juga. Jadi ada satu situasi anak SD malah Pak, kalau nggak SD SMP lah. Mereka ngebully temennya, ya diinjek-injek gitu. Cuman ya karena bukan anak pesohor, cuman jadi video tontonan doang. Tapi tindak lanjutnya ya mungkin orang tua yang ngelapor, udah selesai, udah nguap lagi. Damage has been done. Si anak udah trauma Pak, parah, udah rusak psikologisnya. Trauma itu. Iya. Tapi bener loh, tadi usulan Hervin tadi, gua rasa sangat masuk akal ya, bikin satu metode, satu cara pemerintah hadir di sekolah, ya mungkin dia pilot projectin dulu lah ya. Pilot project di sekolah-sekolah tertentu yang punya infrastruktur yang memungkinkan. Punya infrastruktur memungkinkan, ya tercukupi lah untuk melaksanakan itu. Coba dulu. Betul, negara ini udah butuh Pak, udah butuh hal seperti itu. Lu tahu sendiri lah anak muda zaman sekarang kayak gimana kan? Yang pick me, yang strawberry, yang softies gitu pada kosong. Iya. udah perlu radical movement, Mbak. Gak bisa lagi pakai himbauan, arahan. Oh, come on lah, gak bisa udah gak bisa. Ya udah mungkin, emergency. Mungkin kedepannya kayak di Korea ya, atau di Singapura. Ada wamil ya. Wamil. Korea itu usia tertentu wamil. 18 bulan. 18 bulan, hampir 2 tahun kalau nggak salah. Wamilnya. Dan itu nggak ngurus siapa lu, mau lu anggota BTS kalau waktunya wamil ya wamil gitu. Dan lu nobody di sana. Nggak boleh skip ya? Iya, nggak boleh skip. Even di sana itu wamilnya itu bukan yang terus lu masuk ke korps militer, enggak juga Pak. Lu bisa aja lu masuk wamilin, lu ditugasin jadi kayak di sini mungkin apa ya, kayak Satpol PP gitu, ngawasin jalanan, ngelarang orang buang sampah sembarangan, ada anak kecil ngerokok boleh ditabok, gitu. Artinya ada situasi mereka ditugaskan untuk melakukan itu ya, melatih kedisiplinan. Betul. Pada saat mereka juga lagi dilatih kedisiplinan. Betul, exactly. Gue pernah nonton vlogger orang Korea lagi di Jakarta. Dia tuh sangat bingung ngeliat anak-anak kecil ngerokok. Dia komen, gue ini udah gatel banget tangan gue pengen gampar nih anak nih. Ini kalau di Korea, semua orang udah ngingetin nih anak. Lu belum waktunya ngerokok. Semua orang punya hak untuk itu. Kalau di sini kita mungkin perasaannya sama, nggak enak, risih ngeliat anak kecil ngerokok. Tapi ya udah, skip. Duit gua Bang. Iya. Apa sih lu? Sampai ngelakuin ini dia lapor bokapnya nggak terima, berantem jadinya kalau di sini. Lapor polisi. Iya. Kekerasan. Kalau di sana enggak. Kalau di sana even nenek-nenek jalan ngelihat anak muda ngerokok bisa dimarahin. Boleh, semua orang boleh marahin itu. Itu mentalnya udah equal dari situ Pak. Iya. Kita even kesadaran belum Pak. Iya. Makanya kalau cuma ngandelin himbauan, nggak akan jalan. Bener. Harus radical movement. Ya memang harus
butuh kehadiran pemerintah Betul. sebagai yang ngatur lah ya, Iya, berwenang. yang punya otoritas Otoritas. untuk ngatur bahkan sampai ke masalah pendidikan mental. Dan gue pikir memang nggak ada salahnya dan sangat bagus kata gue sih ya. Dan possible kan sebenarnya. Ya, Possible. betul. Ya bisa juga kan berjenjang lah, mungkin dari mulai SD udah Iya. mulai tapi dengan tensi yang Iya. rendah. Iya. SMP ada lagi tapi tensi mulai naik. SMA udah mulai agak Iya. keras nih karena lu bakal menjadi sesuatu nih Iya. kan, lu bakal jadi siapa nih nanti. Ini contoh bodoh-bodohan aja. Contoh bodoh-bodohan aja, misalkan sekolahnya ternyata nggak mampu mempunyai infrastruktur untuk dropping beberapa anggota militer. Taruh aja 1-2 orang di kantor BK. Atau pagi-pagi gitu ya. Iya. Pagi-pagi udah parkir depan gerbang. Iya. Iya. Kalau ada dipanggil BP, guru BP, artinya lu ketemu militer nih. Iya. Enggak jiper lu. Bener. Iya kan? Itu sangat possible, Pak. Iya kan? Taruh aja 1-2 orang gitu. Kalau misalkan sekolahnya nggak mampu untuk Iya. menyediakan fasilitas yang untuk menampung satu company, satu peloton gitu. Nah. Kan sebenarnya banyak caranya gitu. Harapan saya sih militer, Pak. Tinggal mau atau enggak, atau possible atau enggak ya. Heeh. Mau atau enggak sih? Possible atau enggaknya bisa dicari jalannya. Ya. Disesuaikan lah mas skala sekolahnya, kemampuan sekolahnya, bisa disesuaikan sebenarnya. Tapi yang jelas we need that. Kebetulan nih, kebetulan berdasarkan quick count, Iya. ya kan? Calon presiden Oh, kita iya, ini benar. kan backgroundnya militer. Benar sekali. Jadi, Benar saya sekali. pikir Pak Relevan ya? Sangat relevan ya? sangat Pak. Sangat relevan ya? Beliau kan Menhan juga. Iya. Waktu di ini ya di kabinet Betul. sekarang kan Menhan Betul. beliau kan. Jadi artinya punya background militer, memimpin satu departemen yang berkaitan dengan militer juga dan ya end to end-nya militer lah beliau yang handle lah ya. Sudah waktunya, sorry kalau salah ya, sudah waktunya militer ikut ngebentuk jiwa anak-anak muda. Gak ada Negara salahnya ini. sih kalau kata gue. Sangat diperlukan malah Pak. Betul, gak ada salahnya karena Sangat diperlukan. kalau kita mau cari contoh ya itu Korea, Iya. Jepang, itu udah jadi kultur, udah Iya. jadi budaya, Iya. dan udah menjadi state of mind ya. Iya. Bahkan di China itu ada satu daerah Pak. Satu daerah itu didedikasikan untuk renasionalisasi. Wajib. Kalau ada Pak, kalau misalkan lu udah Kacau lah ya. ini udah mulai keluar jalur nih anak nih, ini mulai ngerusak ambil, society. taruh Dia ambil Pak, dimasukin situ, dogma ulang, Pak, doktrin ulang. kayak semacam LP tapi lebih bebas kali ya. Iya, bukan LP sih, compound gitu. Iya. Ya memang mereka nggak boleh kemana-mana, Iya. memang di situ. Kan pemasyarakatan. Betul, betul sekali. Jadi bukan dulu terkait dengan satu kejahatan yang Bukan. jatuhi pidana, Bukan. kemudian di LP Dihukum, kan. enggak bukan. Ini di renasionalisasi Pak. Jadi memang mereka udah punya Sistem seperti itu. kompon khusus buat Iya. orang-orang yang dirasa nih udah mulai Ngerusak society, ngerusak. mengganggu society. Tarik situ, doktrin ulang. Kalau Indonesia dibikin gitu Pak, gak muat kali Pak itu. Enggak lah, kita punya 18.000 pulau Pak. Itu nggak sih? Ini aja pulau kosong gitu. Bikinin Squid Game light gitu. Ini ada Pak ceritanya. Film Battle Royale kalau pernah tahu Pak. Iya. Itu basicnya itu karena ini. Karena kejadian di Jepang itu kayak gitu. Anak-anak muda itu udah Terlalu saking melenceng. rebelnya, Ah. mereka nggak punya hormat ke orang tua. Ah. Militer kerjasama sama sekolah, diambil Pak. Diambil. Satu Ambil. kelas, Cemplungin. bawa ke pulau, Ah. Battle Royale udah. Itu sangat ekstrim, bukan es krim, ekstrim. Tapi ya itu pendekatan secara fiksi mungkin ya. Itu pendekatan secara fiksi. Bisa lah kita tone down dengan keadaan yang lebih reality, lebih real gitu, untuk ngebentuk anak-anak muda ini Pak. Ya memang, ya ini ngeliat dari beberapa kasus kejadian ya, seperti gue bilang di awal tadi, muncul tenggelam Iya. adem, muncul tenggelam adem, udah gitu aja terus Iya. sampai lebaran, maunya sampai lebaran. Iya. Nah, sayang sekali ini terjadi di suatu institusi yang sangat bagus gitu. Ya,
sekolah elit. Sekolah elit. Bahkan saya saking penasarannya Pak, saya browsing tadi melihat achievement-nya luar biasa nih sekolah Pak. Tapi ini sekolah bisa disalahin nggak kira-kira? Eh, Even itu kejadiannya premisnya bukan di sekolah. mungkin akan menerima banyak tudingan, mungkin akan menerima stigma baru. Stigma barunya tadi gue sempat baca beberapa komen, ada yang ngomong, wah ternyata sekolah kaya sekolah mahal nggak menjamin juga ya. Mental seorang anak itu. Kan kasihan Pak, sekolahnya Pak, stigmanya jadi dapat stigma seperti itu. Ya, memang mungkin secara directly nggak bisa disalahin ya. Iya. Tapi itu tadi gue bilang, harapan orang tua ketika dia menyekolahkan anak di salah satu sekolah tertentu dengan budget yang mereka kan udah, biarpun sebenarnya lu nggak bisa lah orang tua 100% gitu ya, nggak bisa. Sekolah tuh nyalain sekolah nggak bisa karena di sekolah mereka cuma berapa jam doang. Betul. Ya kan, dari 24 jam mungkin cuma 8 jam, Iya. sepertiganya doang hidup mereka ada di sekolah. Tetap harus ada kerjasama Betul, dengan orang tua. 16 jam berikutnya tuh di luar sekolah. Betul. Tapi di 8 jam aktiviti di sekolah itu justru diharapkan mental anak-anak itu terbentuk gitu loh, karena diajarin etika, ilmu udah pasti ya kan, dia moral gitu kan, hormat ke orang tua, ke teman, ke guru segala macam. Iya. Tapi begitu mereka keluar dari gerbang, artinya kan mungkin sekolah juga kaget kali Pak. Pasti Si anjing. itu reaksinya si Binus BSD itu hari itu juga langsung ngeluarin surat pernyataan Pak. Apa isinya? Mereka menjelaskan kondisi sekolah mereka seperti apa. Kita udah punya rules, kita punya basic agreement apa segala macem. Dan ini terjadi di luar school premises. Itu gue bilang tadi, Artinya, oke, sekolah udah bikin rule of the game lah. Tujuannya pasti baik lah. Nggak mungkin awu-awu gitu ya orang Jawa bilang nih. Cuman formalitas doang. Enggak. Pasti dia sudah punya satu cara gimana caranya ini anak-anak bisa terbentuk moralnya, terbentuk mentalnya, terbentuk etikanya, gitu kan. Dan ketika mereka keluar dari gerbang sekolah, disitulah terjadi situasi yang menyimpang. Artinya ya sekolah hanya bisa membela diri, teman itu tidak bisa memaafkan mereka juga. Artinya kan dalam sekian jam mereka di sekolah, ada aturan di sekolah itu nggak serta-merta membentuk juga gitu loh. Masih ada minus. Nah, minusnya ini salah satu cara upayanya ya tadi yang gue bilang tadi itu, ada satu kurikulum militer diselipin di sekolah. Sama tadi gue juga sempat kepikiran Pak. Kebetulan anak-anak kita nih sebentar lagi kan mau masuk SMA juga ya. Gue sampai kepikiran, apakah perlu orang tua melakukan riset mendalam mengenai sekolah yang akan mereka masukin anaknya ini? Risetnya itu bukan cuma masalah sebagus apa pendidikannya, sebagus apa ini sekolah fasilitasnya, sebagus apa ini sekolah punya tenaga pengajarnya, tapi sampai harus cari tahu pernah ada kasus apa di sekolah ini. Oke, itu mungkin bisa kali tadi browsing tahu. Harusnya kan? Ya, small riset lah ya. Iya, small riset gitu, mini riset buat orang tua nih. Jangan mikirnya cuma sebagus apa ini sekolah nih. Ya, sekolah wow, mentereng, bayaran masuk 200 juta, SMP 30 juta. Iya kan? Orang tua juga harus mulai mikir nih, riset seperti apa yang harus gue lakukan saat gue mau masukin anak gue ke sekolah tersebut. Harus, iya kan? Tapi ada juga mungkin orang tua hanya melihat, oh ini sekolah bagus, sudah. Mostly seperti itu Pak, bukan cukup ada juga. Sekolah. Iya. Cukup sekolah aja. Iya. Di rumah, bodo amat. Itu tadi. Itu terbentuknya mental anak itu kan karena lingkungannya juga. Sepertiga waktu hidupnya itu cuman di sekolah. Iya. Tapi 2/3-nya di luar sekolah. Betul. Itu kan ya sekarang lebih deres mana gitu kan. Dia nongkrongnya di mana, gaulnya sama siapa. 8 jam jadi anak baik, ya. Iya bisa. Tapi saat di rumah pun mereka bisa jadi anak baik Pak. Betul. 16 jam kita nggak tahu. Nggak tahu. Keluar rumah udah, keluar tanduk juga nggak tahu kita. Militer udah cocok. Iya. Menurut gua. Usulan lu sangat tepat ya. Jadi Bapak Presiden yang nanti terpilih mudah-mudahan ya. Iya, diharapkan ada campur tangannya lah ke bidang pendidikan ini, terutama dari segi mental building ya. Ya,
Sebenarnya dulu pernah ini Pak, flashback ke beberapa tahun yang dulu ya. Pas lagi rame-ramenya itu juga sih pemicunya ya ada kekerasan domestik dalam sekolah. Iya kayak kasus dulu itu apa yang terkenal ya, STPDN ya. Ya itu kalau SPDN kan lebih ke Memang arah under military ini. military dan itu lebih ke inisiasi. Iya, bukan bullying iya, sih kalau gue lihat ya. Itu tradisinya mereka. Iya, Cuman ada oknum yang bablas. Ya. Bukan royok karena nggak ada royok-royokan di mereka itu. Dulu kan pernah lo ini nggak yang yang ESQ Siapa itu ya? yang apa malah jadi dibikin kayak semacam seminar Oke. yang melatih emosional apa ESQ itu loh. Oh iya. Kan pernah dulu kan Egy Ginanjar siapa ya yang tokohnya itu. Iya. Itu kan sempat dulu rame kan. Banyak tuh sekolah-sekolah yang mahal tuh ngundang dia gitu. Iya. Itu mahal apa bayarannya Pak? Iya. Dan emang agak berhasil kalau menurut gua sih. Artinya ketika di situ anak-anak sekolah ini dimasukin di situ di cek mentalnya gitu, maksudnya disentil lah mentalnya mereka gitu kan, masalah hormat sama orang tua. Pokoknya ini lupa siapa Egy Ginanjar kalau nggak salah ya. Gua nggak tahu malah Pak. Ya itu makanya lu baca browsing dong dikit heran gua. Gua sibuk gacha di game Pak. Jadi ada itu semacam seminar untuk melatih ESQ atau emosional EQ mungkin maksudnya. bukan EQ. Bukan EQ. Tapi nama pelatihnya ESQ. Oh, oke. Jadi emosional kadar emosinya anak-anak tuh. Jadi kayak semacam lu dinolin lagi gitu. Di ini lu coba lu gini gitu kan. Jadi kayak ceramah. Ceramah kan lebih ke arah one way ya. Dengerin satu orang ngomong di depan kan. Dan itu kena banget, nangis itu kan kena gitu. Mungkin di zaman itu anak-anak itu masih istilahnya apa ya, belum mengalami revolusi sosial media. Ya belum. Zaman internet masih 080989 4 kali. Kenakalan lu itu sebatas apa yang lu bisa lihat pakai mata lu. Zaman sekarang Pak, apa yang dilakukan di Amerika, apa yang dilakukan di Korea bisa langsung diadopsi. Itu masalahnya. Udah beda Pak, zamannya udah beda banget. Ini masuk ke apa nih, digital disruption ya? Iya. Teknologi disruption lah. Iya. Kayak challenge apa di TikTok segala macam yang nggak masuk akal, banyak banget Pak. Dan itu langsung diadopsi masalahnya. Instan ya? Instan. Lu ngeliat, FYP nih, langsung Pak. Bikin. Biar trending juga. Iya. Yang zaman sekarang yang lagi ngetop yang apa, mosing pogo di musik apapun. Iya. Itu kan konyol Pak. Zaman dulu mosing pogo ya musiknya harus hardcore, greencore di venue yang tepat gitu, di orang-orang yang sekarang tepat. Di mall Pak. Sekarang lagunya Denny Caknan tapi mosing yang nonton. Gue ngebayangin ngikutin ritmenya aja nggak bisa, apa gimana sih? Gimana coba gitu? Dan itu dilakukan Pak, yang mukul nendang dengan sangat eksesif itu, kan gila itu Pak. Dia hanya ngelihat ya nyontoh doang ya. Adopsi. Iya. Jadi Iya. Kayaknya FYP nih. Itu Pak seremnya. Salah satu kelemahan dari teknologi disruption lainnya. Apa yang terjadi di belahan dunia sana dalam satu hari bisa adopsi langsung masuk ke sini Pak. Gak sehari Pak. Iya. Real time. Zaman dulu kan kita nggak bisa. Senakal-nakalnya kita ya ngelihat sekolah sebelah nih bandel-bandel yang lagi tawuran gitu. Udah sekolah kita jangan mau kalah gitu. Sebatas itu doang Pak. Ya inilah yang harus disikapi dengan bijak. Betul. Jadi ya itu tadi balik lagi. Salah satunya supaya melatih mental, moral, etika. Ya kalau gak bisa dikasih dengan cara halus ya cara yang agak represif. Atau ada tekanan, pressure. Betul. Yang bikin orang akhirnya mau nggak mau lo harus
Lu nggak bisa nawar. Anak siapa, Iya, bapak lu siapa. Nggak bisa nawar. Sudah pusat aja udah gitu ya, guling-guling ke tanah, guling ke tanah. Udah waktunya. Koprol. Iya. Saya udah nggak percaya lagi lah sama namanya himbauan, ajakan. Come on, anak zaman sekarang itu udah. Masalahnya di sekolah-sekolah kayak yang kejadian tadi yang di news tadi, gua rasa dia bukan mungkin nggak se-ekstrim sekolah negeri ya. Ya satu guru nanganin berapa kelas gitu kan, satu guru nanganin berapa mata pelajaran. Bahkan mungkin dia udah punya psikolog juga kali ya in-house. Pasti. Ya kan? Punya rekanan ada pasti, anak yang agak melenceng, panggil, ajak ngobrol, punya acara kan. Karena biaya udah jelas lah ya, udah masuk di situ. Tapi nggak ini juga, nggak membuat impact-nya nggak ada. Impact-nya nggak ada. Tapi apa lu yakin dengan cara-cara militer itu impact-nya ada? Yakin. Asli ya? Yakin gue. Pak, yakin. Yakin kalau gue. Endorse Pak. Yakin banget gue kalau pakai militer mah udah lah. Iya. Pasti ada efeknya Pak. Paling enggak ya mungkin maksud gue gini, dalam rentang waktu tertentu itu akan terjadi situasi yang sangat-sangat kondusif. Iya. Gitu. Ya gue sih nggak bisa ngejamin ya bahwa lu akan terus begitu. Itu mungkin nanti akan tercapai situasi yang benar-benar kondusif dan seterusnya. Itu ketika ini sudah dilakukan secara simultan, berkesinambungan. The national. Yes. Artinya ya kayak di Korea, di Jepang gitu kan ada wamil. Artinya kan itu kulturnya langsung masuk dong ke kehidupan masyarakat ya, udah ke sehari-hari ini udah langsung ada itu gitu loh. Iya. Udah langsung chip in di dalam otaknya kan. Ini ada orang anak kecil ngerokok, pak. Iya. Ya kan karena ya emang udah panggilan jiwa. Semua orang berhak untuk mengingatkan. Iya. Karena itu sudah jadi subkulturnya, udah jadi budaya yang jadi dilakukan sehari-hari. Betul sekali. Budgetnya gede kali Pak. Negara kita nggak miskin banget Pak. Iya kan? Aduh, benar sih ya. Artinya memang upaya ke sana ini kita udah, kalau menurut gua sih secara pribadi ya, mudah-mudahan gua nggak salah, kita ini udah di zona oranye lah ya, belum merah sih, belum oranye, udah orange. Maksudnya gini Pak, kalau misalkan kita pakai cara militer, lu udah punya bibit untuk lanjut jadi tentara yang combat ready. Ya, angkatan kelima maksudnya gitu Pak. Lu punya calon nih, calon bibit yang bisa lu rekrut untuk jadi tentara beneran. Karena secara mental udah terbentuk sesuai dengan koridor militer gitu. Iya. Basic dasarnya udah ada nih. Basic dasarnya udah ada, terserah lu si anak mau ngelanjutin kemana, tetap itu pilihan dia. At least kalau misalkan mereka tertarik untuk masuk ke militer, mereka udah ada bekal. Udah ada bekal. Bekalnya udah ada dulu. Iya. Situasinya mereka udah paham bakal begini iya. Gitu ya. Bayangin lu punya jutaan calon tentara. Udah disiapin. Itu kan bisa masuk budget alutsista Pak. Either gak masuk di tentara pun mereka sudah mentalnya sudah tercipta. Dan bisa ngebentuk orang-orang di sekitarnya juga. Bisa ngebentuk adik-adiknya juga. Tapi bangsa kita ini paradigma militernya masih trauma juga Pak. Gimana? Betul, karena kita punya berbagai macam latar belakang sejarah yang agak-agak beragam lah, suram lah. Gue sebutnya beragam lah, beragam karena pasti banyak reason, banyak backstory yang nggak semua orang paham juga kan. Tapi untuk mengelola suatu kondisi populasi yang sifatnya sangat variatif, memang harus ada satu model Pak. Iya, single model. Nggak bisa kita mengakomodasi, kalau daerah sini cocoknya kayak gini, daerah sini nggak bisa. It's not equal. Karena jadi tentara juga dari berbagai suku, agama, budaya. Iya. Jadi satu. Yang lu lihat cuma satu, military rules udah. Karena justru saking majemuknya, nggak bisa kita mengakomodasi. Kalau daerah sini tuh pendekatannya harus seperti ini, kalau nggak bisa. Lu habis kejedot ya? Kayaknya 3 kali Pak. Jadi pinter. Cocok nih minumnya. Terbentuk kalau mau. Gitu Pak. Kalau saya sih lebih percaya itu single mode.
Ya. untuk populasi yang sangat majemuk. Tidak ada salahnya dicoba dulu ya. Ya. Dicoba bikin pilot project mungkin dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, mulai dari ujung barat sampai ke ujung timur, diambil sampling berapa sekolah, seragam. Karena tingkat anak muda zaman sekarang itu awareness-nya terhadap keadaan nasional kita itu udah bener-bener ignoran, Mbak. Lu inget nggak kita dulu SD SMP apal banget jumlah provinsi? 27. Iya. Sekarang 36. Banyak. Oh, sekarang tuh 36 ya? Perasaan terakhir gue masih 32 lah. Awareness itu semenyedihkan itu, Pak. Yeah. Bahkan gue pernah nonton satu video reels ya di Facebook kalau nggak salah. Jadi ada konten kreator random kayak street interview gitu. Lu tahu ini nggak? Nggak tahu. Dia nanya ibu kota. Ibu kota mana gitu? Provinsi mana? Gitu. Nggak ada yang bisa, Pak. Dia ambilin masuk, ditawarin duit. Yang ditawarin baru cepet, nggak bisa jawab. Dia naikin jadi nope, nggak bisa jawab, sampai gope, nggak ada yang bisa jawab. Sampai akhirnya ngomong gini, nyerah gua. Yang tahu jawabannya komen ya. Seperti itu, Pak. Kan set condition, Pak. Parah. Ya memang ini bukan demilitarisasi, bukan ya. Tapi lebih ke pendidikan mental. Betul, bukan pendidikan militer, bukan. Mental disiplin, ya nggak bisa dipungkirin juga sih, yang melatih kedisiplinan yang paling konsisten militer. Udah nggak ada lain, udah. Mereka udah punya basic rules yang sangat jelas gitu. Aturan mainnya ada, ya itu tadi Iya. Terus upacara. Sekarang. Gue bahkan nggak tahu anak gue upacaranya kapan gitu. Tiba-tiba, Papa hari ini harus bawa dasi. Loh kenapa? Upacara? Loh kok upacara ya? Kalau kita dulu mah ya udah pasti hari Senin. Udah pasti. Hukumnya wajib. Iya. Ya sekarang situasional. Tapi sekolah aku sih upacara, Pak. Gitu ya. Mungkin guanya aja yang nggak aware. Enggak, itu salah satu cara juga ya sekolah. Karena tapi nggak dimungkinin juga. Waktu anak gue di sekolah yang sebelumnya, gue pernah nanya, tapi ini pacaran nggak? Enggak. What the hell? Itu, Pak. Itu kan pendidikan kebangsaan itu. Betul. Itu melatih baris berbaris, disiplin prasopacara, sikap sempurna, ya kan ngedengerin instruktur upacara ngomong, nyanyi, ya kan, baca Pancasila, PUD 45, apalagi gitu urutannya udah jelas, 45 menit doang dalam seminggu sekali gitu loh, dilatih mentalnya, gitu loh. Ya itu pun sebenarnya nggak bisa serta-merta langsung bikin kondisi mental kita jadi bagus, nggak juga, yang tawuran banyak juga, gitu loh. Teman, ya itu tadi yang bola buli itu kan nggak ada di sekolah dulu. Gua ngalamin, gua sumpah. Even gua jadi pelaku atau jadi korban, ya nggak ada. Itu tadi anak zaman sekarang itu ignorant, Pak. Contoh simple ya. Di parkiran sepeda nih. Setahu gua nih kalau di luar negeri ya, lu ngelihat ada orang parkir nggak bener, lu bisa ngingetin. Yes. Sekarang bodoh amat. Apa lu mau ngeluarin sepeda sampai susah gitu. Gara-gara berantakan banget loh, Pak. Bahkan untuk hal simple, naruh sepeda lu dengan rapi itu nggak bisa. Sama parkir ngangkang, Pak. Nah, kayak gitu. Kayak nggak mikir gitu. Pas ada orang lain mau parkir, Pak, Bu, tolong ya. Ada garisnya nih loh. Kayak gitu. Bodoh amat. Itu kan hal simple dan mudah. Dan itu sudah terpola. Artinya dia nggak pernah melakukan itu. Dia nggak peduli. Nggak peduli. Kelihatannya jelek, nggak peduli efeknya ke orang gimana. Yang penting punya gue taruh udah selesai udah. Ini hal-hal simple yang sebenarnya ngebentuk lu mau jadi orang seperti apa gitu. Balik ke yang tadi tokoh-tokoh tadi. Itu si VR komen nggak? Sampai saat ini beliau belum mengeluarkan statement apapun.
berita terakhir yang gue baca udah dipanggil sama pihak kepolisian untuk diminta keterangan. Kasihan juga. Yang kasihan sebenarnya kenapa cuma dia yang di highlight gitu. Ya karena dia terlanjur jadi public figure yang in the positive ways, Pak. Exactly. Sebenarnya ada juga yang disinyalir anak salah satu news presenter tersohor juga, Pak. Waduh, bapaknya kalau nggak jurnalis, bapaknya direktur news kalau nggak salah. Di salah satu TV swasta. itu ada yang anaknya direktur ini, company itu. Banyak, Pak. Tapi yang kasihan sih yang dia highlight cuma si VR, Vincent doang. kasihan. Tapi ya tadi lah, maksud gua yuk bapak-bapak pemerintah nih ya, Pak Jokowi yang masih belum turun dari jabatan. Iya. Masih sampai Oktober nanti ya. Kali-kali aja nonton ke video ini ya. Kali ajudannya nonton. Mayor Teddy. Semoga Anda bisa memberikan legacy terakhir ya untuk anak muda Indonesia nih. Betul. Karena kalau kemarin kan jargon kampanyenya yang 02 nih, Pak Prabowo kan masalah stunting. Memenuhi kebutuhan gizi dari anak-anak, terutama anak sekolah, ya kan. Nah, tapi Pak bukan cuma masalah gizi, Pak. Betul. Yang harus dikasih asupan mental juga, harus dikasih asupan yang positif juga. Kalau menurut narik ke belakang di zaman jabatannya Pak Jokowi kan sebenarnya revolusi mental. Iya. Iya kan? Betul. Revolusi mental menurut gua salah satunya bisa dimulai dari pihak sekolah bekerja sama dengan pihak militer. Militer kan tersebar di mana-mana ya. Ada di mana? Ada Orami. Di zaman dulu Pak, malah jargonnya ABRI masuk desa Pak. Iya benar. Iya kan? Kenapa nggak sekarang ABRI masuk sekolah? Sekolah lagi dong. Iya kan? Bisa itu. Iya kan? AMS. Dulu ABRI sekarang TNI Pak. Oh iya. TNI-MS. Tapi oke lah. Maksud gua udah waktunya. Pemerintah harus hadir, benar-benar hadir. Real emergency, Pak. Bukan cuma sekedar pemerintah ngasih peringatan ke sekolah. Tapi sementara bisa terjadi di sekolah yang lain gitu loh. Sekolah serupa ya yang elite school. Atau bahkan mungkin di level-level sekolah yang biasa-biasa aja, yang public school kayak sekolah negeri gitu kan. Itu tidak tertutup kemungkinan kejadian karena beberapa video yang pernah gue lihat itu justru di sekolah-sekolah ini biasa Pak, negeri under the grid lah maksudnya. Bahkan yang sampai kejadian pun nggak viral karena ya siapa lu gitu. Ya viralnya sesaat doang ya. Karena ada yang posting videonya, udah gitu rame, di komen, dihujat, udah selesai, berhenti di situ. Nggak ada apa tindakan selanjutnya. Dikeluarin sih anaknya, cuman kan sikap mental yang lainnya gimana ya? Kalau anak-anak orang kaya ini dikeluarin, saya yakin Pak ngelanjutin sekolah di luar negeri ya. Udah paling aman, nggak ke-expose. Selesai buat mereka, aman. Bener. Iya kan? Harus kudu wajib. Iya. Ya ini bukan saya sama Helvin menganut paham militarisme, bukan. Enggak juga, saya emang nggak ada background militer sama sekali, malah keluarga saya. Biarpun anak lu hobi militer ya. Anak saya sangat, bahkan pengetahuan militernya jauh lebih tinggi dari saya. Ini anak cowok si Aiden, wah gila. Masuk ke shooting range, langsung finger disiplin, Pak. Finger disiplin langsung. Gini lah, Pak, ada lah. Ini harusnya di kunci nih. Jadi nggak boleh lepas dari itu. Udah masuk di alam bawah sadar. Bener. Nah itu yang memang itu nggak bisa dilakukan cuma sekali dua kali. Harus simultan dengan durasi tertentu, konsisten sampai akhirnya itu jadi habit. Jadi budaya. Jadi sikap mental. Bener. Jadi yang mau ngebully nanti ya bakalan digebukin dulu lah sama bapak-bapak tentara mungkin. Bukan digebukin lah. Dapat apa namanya? Sabetan selang. Serem banget. Kenapa sih kalau dihukum tuh namanya kalau di militer tuh
pokoknya ada situasi orang tuh anak itu dihukum gitu loh, dikena sanksi lah ya gitu loh. Sanksi harus ngapain, misalnya lari 20 kali lapangan. Karena hukumannya pasti sikap bukan mencederai fisik gitu loh, tapi lebih ke ya ada fungsinya juga gitu buat si yang dihukum ini punya kelebihan yang dia lebih kuat gitu. Saya dulu pernah kerja di salah satu TV swasta yang cukup military sense, Pak. Iya. Ada sense of military-nya. Oke. Ini contohnya nih ya, contohnya nih. Misalkan saya satu tim nih, lagi pegang program apa gitu. Terus ada salah satu orang yang salah, ngelakuin kesalahan. Yang dihukum bukan dia, Pak. Atasannya? Bukan. Siapa? The rest of the team. Anjir, Dianya nggak dihukum, Pak. kolektif kolegial ya? Iya. Dia nggak dihukum, dia disuruh ngeliat temennya lagi dihukum. Waduh, itu lebih sakit Pak. Oh itu sakit banget Pak. Bayangin lu yang salah, yang dihukum semua temen lu nggak dihukum, tapi lu disuruh ngeliat. Itu kena ke mental Pak. Itu salah satu upaya juga sih ya, melatih kedisiplinan. Iya, jadi lu untuk melakukan kesalahan, resikonya adalah temen lu dihukum. Itu berat banget Pak. Tapi it works. It works karena itu di perusahaan di TV ini zero tolerance Pak. Harus kayak gitu sih. Iya, zero tolerance. Salah satu upaya untuk ya banyak implikasinya ya, mungkin masalah cost juga, waktu ya, nggak terbuang sia-sia. MCR nih Pak, Master Control Room. Kalau lagi siaran nih, siaran live, lu ada blank 1 detik aja di TV, satu ruangan kena hukum Pak. Nggak tahu yang salah siapa dong. Nggak tahu yang salah siapa itu. Blank 1 detik aja di TV. Satu ruangan master dihukum Pak. Masuk. Jadi lo kerja lo harus benar-benar nggak boleh salah ini. Kalau salah satu ruangan yang dihukum, bayangin Pak. Itu karena petingginya sekolahnya di SWAT Pak. Wah, susah. Selalu iya itu pasus ya. Luar biasa sih efeknya tapi Pak. Itu efeknya luar biasa. Di situ kita jadi kerja. Satu, iya kita menyelesaikan tugas kita, tapi sekaligus harus nge-backup teman kita juga. Ya harus sinergi. Iya. Nggak boleh ada yang satu kesana silo gitu ya. Gue kerjain ini, bodo amat dulu kerjain apaan. Nggak bisa mikir yang penting kerjaan gue kelar. Nggak bisa. Teman lu salah, lu kena juga. Kena juga. Lu in the system. Semua gitu ya. Karena lu in the system. Dalam satu sistem kalau ada satu elemen yang nggak jalan, pasti akan kena efeknya semua. Itu yang diterapkan Pak. Mungkin juga kalau diberlakukan di semua company kali ya. Artinya kan tuh sikap-sikap apa ya, membangun sikap mental. Iya, responsibility itu bukan cuma kelarin tugas lu doang. Lu tetap harus ngawasin dan nge-backup temen lu. Kamu nggak achieve target? Anjing push up. Pak, gue over Pak. Gue over. Bodoh amat, push up. Ya kan? Gue overachieve Pak. Temen lu nggak nyampe cuma 50% push up jancok. Itu luar biasa sih emang tempat gue kerja dulu. Jadi gue sebagai desainer, tapi gue harus tahu lighting, gue harus tahu audio. Ya once ada satu salah, lu kena juga. Bisa bantuin. Kayak gitu Pak. Aduh, ya memang miris ya teman-teman, situasi yang ya kembali lagi ini keungkap karena memang ada situasi sekolah itu memang kebetulan sekolah elit, orang-orang tua dari siswa itu pesohor-pesohor, jadi mau nggak mau langsung masuk lambe turah gitu ya. Langsung trending di X. Trending, jebret, gitu. Aduh gila, dan ke blow up lagi dengan sangat mudah gitu ya. Ya semua kena impact, orang tua kena, sekolah kena, si anak korban udah pasti, ya kan, si pelaku. Gue khawatirnya cuma nanti permintaan maaf gitu di media, saya minta maaf, saya melakukan kesalahan. Selama materai 10.000 masih ada ya, takutnya itu akan terulang lagi Pak. Jejak gulu nih. Aduh, gitulah. Kayaknya cukup ya Pak. Oke. Ya. Jadi itu teman-teman ya, jadi kami sangat mendukung ya, channel ini sangat mendukung stop bullying. Ya. Gak ada gunanya
Gak ada fungsinya. Lu mau jadi jagoan, lu masuk ke sasana tinju, Ya, masuk atau UFC lah, masuk Pride lu One. tantangin Iya. orang-orang di sono. Ya kalau lu merasa lu mampu, lu kuat, lu jago bela diri, lu jago berantem, lu ajak aja berantem mas-mas yang martial arts itu lah. Jangan teman lu yang udah jelas-jelas, karena kebanyakan yang dibully ini udah pasti itu benar gitu-gitu ya. Yang Biasanya. letoy-letoy gitu kan. What are you trying to prove gitu? Itu chicken shit pak. Iya. Iya, kecuali yang lu bully itu jagoan gitu. Karena yang dibully anak lemah, lu mau ngebuktiin apa? Ngebully anak lemah itu mau ngebuktiin apa coba? Oke. Ya sebenarnya banyak faktor, cuman kita nggak mau ngebahas terlalu lebar ya. Itu banyak, nanti kalau mau diulas nih, apakah mungkin ini anak ada mental disorder, kan kita nggak tahu juga ya kan, ataukah itu jadi udah kultur di sekolah, jadi kita nggak tahu juga, kita nggak mau kesana karena itu offside nanti. Iya, jadi kita akhirin aja ya. Iya. Jadi Ya, besar harapan Stop kami bullying. sih ya. Besar harapan kami semoga ada campur tangan pemerintah dalam gerakan yang lebih real gitu. luas, Lebih real lebih maksudnya. real dan meluas. Iya. Kalau real doang bisa jadi mungkin pemerintah turun mencabut izin sekolah. Real itu pak. Tapi itu Jangan benar masalah? kasihan, Pak. Tidak pak. Tidak benar masalah. Enggak. Ya tadi kita udah usul ya konsep militer di sekolah itu sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan, highly possible. Ya, memungkinkan untuk membangun sikap mental teman-teman yang masih sekolah, yang berada di tingkat SD, SMP, SMA, mungkin kalau mungkin sampai ke tingkat kuliah, gitu kan, bahkan sampai selesai studi masih ada wamil lagi nanti kan. Itu banyak positifnya lah, bisa banyak keuntungannya buat pemerintah, buat semuanya juga. Oke. Semoga maaf disclaimer nih, maaf kalau ada salah kata. Kita nggak bermaksud untuk menyerang pihak tertentu, enggak. Kita cuma berbagi aja. Kita juga nggak bermaksud untuk menggurui apa segala macam. Kita cuma sharing aja. Semoga semua dapat manfaatnya, dapat insight-nya. Dan ya, Jangan lupa subscribe, like, komen, tekan tombol notifikasi supaya nanti di video berikutnya teman-teman semua langsung dapat update dari kita. Ya. Oke, sekian dulu dari kami dari channel Ngomongin Ini Itu. Bye.